Nah, ini kan jalan ini ya, Jalan Raya Serang, Jalan Gatot Subroto. Sebenarnya Raya Serang sama Gatot Subroto tuh sama, tapi sampai dengan kilometer ke 10 tuh orang masih sebutnya Jalan Gatot Subroto, karena kan masih jauh dari Serang kan, masih masuk di Tangerang, tapi nyambung ke kilometer sana yang lebih gede itu dia sebut Jalan Raya Serang. Nah, ini sekarang kita lagi di daerah Jatake, ini sekitar kilometer 7 lah. Karena kan tadinya rumah gua kilometer 8, tapi 8 awal. Udah makin kesini kilometer 7 mungkin ya. Nah, ini sebelah kiri kita itu daerah industri Jatake namanya. Daerah industri yang bisa dibilang cukup padat dan biasanya macet kalau udah agak siang dikit, nih kan masih jam 7 kurang. Sebelah kanan kita ini ada Magnolia Residence, salah satu perumahan yang ya lumayan bagus lah ya, ada McDonald ya. Gue juga kadang-kadang ke McDonald itu sih, nggak terlalu jauh kan dari rumah gue. Ini lumayan ya, jalannya habis hujan, jadi dia agak sedikit becek, basah-basah gitu. Nggak becek sih, kadang-kadang kan aspal ya, agak basah-basah gitu. Dan motor-motor kelihatan masih hati-hati karena jalanan bisa dibilang cukup licin. Relatif sepi sih pagi ini, jam 6 lewat 50 51 bahkan. Jadi ini kan perjalanan kita lagi mau menuju ke daerah Kunciran. Kunciran itu tepatnya di Pinang, masuknya Ciledug sebenarnya, Jakarta Selatan, tapi dia masih masuk ke Tangerang. Nah, kebetulan kan gue ada usaha di situ, jadi harus buka usaha di situ. Ya, lewat sini. Oh ya, ini buat info, gue ngerekam pakai kamera GoPro Hero 8. Gue taruh di dashboard mobil gue depan. Katanya sih ada menu hyper smooth, jadi meminimalisir guncangan sama shaking gitu lah. Katanya udah bagus banget. Ya kita coba aja. Ini video pertama ya di car vlog gua ada beberapa channel YouTube lain lagi, tapi gua sengaja ngembangin car vlog sendiri ya. Kedepannya bakalan ada video-video kayak begini juga, jalan pagi, mungkin ntar pulang juga sesekali. Tapi gue lebih suka pagi sih ya, karena pagi itu kayak apa ya, kayak lebih tenang. Orang juga masih kadang-kadang tuh setengah-setengah ngantuk gitu, dibanding dengan lalu lintas di sore hari, dimana orang pulang kerja itu kan dengan stres yang udah menumpuk di kantor atau di tempat kerja mereka yang lainnya, terus mereka pulang gitu. Makanya banyak terjadi orang tensinya tiba-tiba tinggi kalau di sore hari. Bukan berarti di pagi hari nggak bisa tensi tinggi ya, pagi hari juga bisa, karena kan orang kadang ngejar waktu. Tapi tetap mayoritas kebanyakan kecelakaan yang terjadi di pagi hari itu karena mengantuk. Sementara kalau di sore hari biasanya, ini nggak selalu ya, biasanya itu macetnya itu lebih parah. Tapi bukan berarti pagi itu nggak bisa macet, karena pagi itu kadang-kadang kan ada demo, ada macam-macam deh, ada kecelakaan mobil besar kadang-kadang ya kan, ada truk patah as gitu. Tapi at least dia lebih ke masalah teknis. Sementara kalau di sore hari itu dia lebih ke padat aja gitu. Kenapa ya? Karena kalau gue simpulkan ya, dulu kan gue kerja tuh ya, kalau kantor yang masuk di pagi hari itu beragam juga. Ada yang jam setengah 8, ada yang jam 8, bahkan ada yang jam 9. Bahkan ada kantor yang kalau nggak salah di Jakarta itu yang masuk jam 10. Jadi berbagai macam. Tapi nih, kalau jam pulang itu benar-benar rata-rata deket banget, kurang lebih jam 5. Jadi tapi ya nggak mesti juga gitu, cuma kebanyakan orang pulang jam 5. Bahkan ada kantor-kantor yang mungkin yang jam setengah 5 udah pulang gitu, tapi ujung-ujungnya pegawainya itu ya pulangnya jam 5 juga, karena mungkin dia
tanggung gitu, ada pekerjaan sedikit aja mau diselesaikan gitu. Meskipun ada istilah lembur dan lain sebagainya, tapi tetap aja jam 5 itu adalah jam yang paling apa menurut gua, paling anjay kalau buat perjalanan pulang itu. Ditambah lagi ya, beberapa pegawai kantor itu kalau pulang kantor itu ya tujuannya itu belum tentu rumah. Bisa jadi dia ke mall dulu, bisa jadi dia ke kafe dulu, bisa jadi dia ngerayain ulang tahun temen kantornya dulu, dan lain sebagainya lah, banyak lah. Nah, beda dengan orang yang berangkat kerja di pagi hari, karena mereka kan begitu keluar dari rumah tujuannya adalah kantor, tujuannya adalah tempat kerja mereka. Tapi meskipun juga kadang-kadang ada, oh sekalian nih aku mau titip laundryan, oh sekalian nih mau jemput, tapi tetap aja itu nggak akan lama, karena kan ada jam masuk kantor. Beda banget tuh kalau pulang tuh, nggak ada tuh jam harus masuk rumah tuh, ya kan. Tapi dari sini gue jadi mikir ya, kadang-kadang itu orang tuh ngomong dia, oh capek kerja, oh lelah kerja seharian. Tapi sepengalaman gue nih, gue kan pernah kerja beberapa kali di beberapa kantor, salah satu kantor besar di swasta lah, daerah Jakarta, terus salah satu kantor farmasi terbesar juga di Indonesia. Nah, di situ gue ngelihat ya, dunia kerja itu kadang-kadang nggak seperti apa ya, nggak berjalan mulus seperti teori yang mengatakan oh kerja dapat gaji gitu. Nggak juga. Di dunia kerja itu lu tuh kayak punya satu side kehidupan yang lain. Jadi ada kalanya ya, tiba-tiba lu, contoh ya, kalau dulu gua kerja itu kan kita kan kompak banget lah di kantor kita tuh, itu teman semua teman kita kenal semua, satu tempat itu ada ratusan orang kita tahu gitu. Gue ngalamin tuh ya yang pas di perusahaan farmasi itu, jadi gue satu kantor itu kurang lebih ada ratusan, 100 lebih lah ya, kita kenal semua. Dan lu bayangin gak sih, dalam satu tahun ada 365 hari, kalau dibagi dengan 100 lebih orang itu, 100 berapa lah, 120 sekian gitu, kurang lebih hampir 3 hari sekali gue ngucapin happy birthday buat orang. Jadi dalam satu minggu itu ya pasti minimal ada 2 lah yang ulang tahun, 1 lah minimal gitu. Bahkan beberapa kali ada yang double gitu, cuma selang sehari. Jadi akhirnya happy birthday itu ya cuma jadi formalitas akhirnya. Jadi cuma sekedar ya selamat ulang tahun udah gitu, nggak ada makna yang benar-benar seperti zaman kalau dulu nih ya. Dulu ya ada orang ulang tahun itu, sebelum gua di kantor itu, gue ikut happy bener gitu. Gue dapat undangan dari teman gue, ada perayaan ulang tahun, pulang tuh bawa bingkisan yang ada ciki-cikinya itu kan kita happy banget dulu bocil. Tapi memang kita tahu ulang tahun, tiup lilin, someday gue juga akan melakukan itu gitu. Kita seneng gitu. Tapi di dunia kerja ya bukannya gue nggak seneng ya mereka ulang tahun ya, seneng juga. Tapi ya karena itu dilakukan seminggu 2 kali 3 kali, so hampir setiap hari lah ya. Jadi ya ulang tahun begitu, oh si ini ulang tahun, yaudah yuk turun selamatin. Oh anak di lantai, di kantor lantai 4 ulang tahun, ayo naik ke atas selamatin, salam, ya udah, that's it. Jadi mungkin masih punya arti, tapi maknanya jadi nggak sebesar dulu gitu. Ya ulang tahun ya ulang tahun, berarti kalau tidur gak julukannya parah juga. Kayak gitu sih ya, tapi apapun itu tetap kehidupan di kantor itu juga, ini di luar ulang tahun ya, juga banyak trik dan intrik. Trik dan intrik istilahnya apa ya, gimana ya, kita harus akui lah ya, kalau kamu udah gimana ya, kita harus akui kalau lu udah masuk di satu organisasi gitu, apapun organisasinya, bisa organisasi partai, organisasi apa antar tetangga, atau bahkan organisasi di kantor, di sana akan ada banyak kepentingan yang memang gua pada saat itu untuk anak baru ya, waktu gua jadi anak baru ya, gua ngerasa masa bodoh gitu. Namun sampai pada akhirnya gue jadi senior pun gue juga
apa ya, gue juga harus memilih nih gitu, gue juga harus berpolitik akhirnya, ada istilah gitu ya, berpolitik bukan berarti masuk partai politik, tapi harus ya, kalau istilah mantan bos besar gue di farmasi dia bilang gini, sejinak-jinak yang merpati selicin-licinnya ular. Kita harus betul